Orang yang memiliki tujuan untuk meraih kesuksesan harus belajar melihat kegagalan sebagai bagian yang sehat dan tidak terelakkan dari proses untuk mencapai puncak. Semakin sering Anda jatuh, semakin mampu pula Anda untuk mengambil lebih banyak resiko. Self Improvement 101. Hal-hal yang harus diketahui oleh para pemimpin. By John C. Maxwell. Bab ke-6, bagian kedua. Bagaimana saya bisa mengalahkan hambatan untuk mengembangkan diri? Keuntungan dari kesulitan. Psikolog Dr. Joyce Brothers menyatakan, orang yang memiliki tujuan untuk meraih kesuksesan harus belajar melihat kegagalan sebagai bagian yang sehat dan tidak terelakkan dari proses untuk mencapai puncak. Kesulitan dan kegagalan yang seringkali adalah hasil dari hal itu harus diharapkan dalam proses untuk meraih kesuksesan dan dilihat sebagai bagian yang benar-benar penting. Faktanya, ada sangat banyak keuntungan dari kesulitan. Pertimbangkan alasan-alasan ini untuk menghadapi kesulitan dan dengan gigih melaluinya. Pertama, kesulitan menciptakan kemampuan untuk bangkit kembali. Dalam hidup ini, kesulitan dan kegagalan melahirkan kemampuan untuk bangkit kembali. Tidak ada hal lain yang bisa mengalahkannya. Sebuah studi oleh majalah Time pada pertengahan tahun 80-an mendeskripsikan kemampuan yang luar biasa untuk bangkit kembali dari sekelompok orang yang telah 3 kali kehilangan pekerjaan mereka karena pabriknya ditutup. Psikolog ini mengira bahwa mereka akan patah semangat, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka sangat optimis. Ini sangat mengejutkan. Kesulitan ternyata menciptakan nilai lebih bagi mereka. Karena para pekerja ini telah kehilangan pekerjaan dan menemukan pekerjaan baru setidaknya 2 kali, mereka lebih mampu untuk menangani kesulitan daripada orang yang hanya pernah bekerja untuk sebuah perusahaan dan menemukan diri mereka sendiri kehilangan pekerjaan. Kedua, kesulitan mengembangkan kedewasaan. Kesulitan dapat menjadikan Anda lebih baik jika Anda tidak membiarkannya menjadikan Anda lebih pahit. Mengapa? Karena kesulitan membentuk kebijaksanaan dan kedewasaan. Penulis naskah berkebangsaan Amerika, William Saroyan, bicara mengenai masalah ini. Orang yang baik menjadi baik karena mereka telah memperoleh kebijaksanaan melalui kegagalan. Kesuksesan hanya mengajarkan sedikit hal pada kita. Sama seperti ketika dunia terus berubah pada tingkatan yang lebih cepat dan cepat, kedewasaan dan fleksibilitas menjadi sangat penting. Kualitas ini hanya datang dari menghadapi kesulitan. Profesor dari Harvard Business School, John Kotter, mengatakan, saya dapat membayangkan bahwa 20 tahun yang lalu, sekelompok eksekutif mendiskusikan seorang kandidat untuk sebuah pekerjaan puncak dan mengatakan, orang ini mengalami kegagalan yang besar ketika berusia 32 tahun. Semua orang yang lain akan mengatakan, ya, itu adalah tanda yang buruk. Saya dapat membayangkan bahwa kelompok yang sama menilai calon itu saat ini dan mengatakan, apa yang membuat saya khawatir mengenai orang ini adalah ia tidak pernah gagal. Masalah yang kita hadapi dan kalahkan mempersiapkan hati kita untuk menghadapi kesulitan-kesulitan di masa depan. 3. Kesulitan mengatasi keterbatasan. Lloyd Ogilvy mendeskripsikan tindakan belajar menggunakan terapis pada temannya mantan pemain sirkus. Ketika Anda tahu bahwa jaring di bawah akan menangkap Anda mulai berhenti khawatir mengenai gagal dan jatuh. Anda sesungguhnya belajar untuk bisa jatuh dengan baik. Artinya, Anda dapat berkonsentrasi untuk menangkap terapis yang berayun ke arah Anda dan tidak jatuh karena sebelumnya Anda telah jatuh berulang kali. Anda bisa yakin bahwa jalannya kuat dan dapat diandalkan ketika Anda jatuh. Hasil dari pengalaman Anda jatuh dan ditangkap oleh jalannya adalah rasa percaya diri yang misterius dan keberanian untuk menghadapi terapisnya. Anda lebih sedikit jatuh. Semakin sering Anda jatuh, semakin mampu pula Anda untuk mengambil lebih banyak resiko.
Seseorang akan terus hidup dalam keraguan untuk mengatasi tradisi yang membosankan, mengatasi keterbatasan dari penampilan organisasi, atau menantang dirinya sendiri untuk memperluas batas-batas fisiknya hingga ia belajar dari pengalaman hidupnya melalui kesulitan. Kegagalan membimbing seseorang untuk memikirkan kembali status quo. Demikian Self Improvement 101 bab ke-6 bagian kedua. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.